Oke, eee, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk, hari ini saya akan melakukan semacam refleksi apa yang, kita diskusikan pada hari Kamis yang lalu, yaitu tema yang kita angkat adalah implementasi nilai luhur kearifan lokal, budaya, sedekah bumi, dan penguatan karakter. Dan relevansi yang ada di dalam sekolah untuk siswa. Adapun kelompok kami yaitu terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah eh, Ahmad Rianto, yaitu saya sendiri, kemudian Bapak Nur Rohmat, kemudian Ibu Endang Wati, kemudian eh, Ibu Erli Hastuti, dan yang terakhir adalah Ibu Juwarti. Nah, sedekah bumi di sini merupakan salah satu hal semacam apa ya, oke, kita lanjutkan. Eh, Sedekah bumi memiliki deskripsi secara kompleks sebenarnya. Di sini kami dari kelompok B1 memaknai bahwa suatu upacara adat atau kegiatan yang dilaksanakan untuk melambangkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah memberikan rezeki melalui bumi, yaitu berupa segala bentuk apa yang kita manfaatkan dan apa yang kita nikmati selama hidup kita, yaitu kita di bumi. Kemudian selanjutnya untuk deskripsi yang kami sampaikan di ruang kolaborasi sehingga memunculkan beberapa deskripsi yang kami dapatkan, yaitu sedekah bumi atau bersih desa ialah tradisi yang rutin digelar setiap tahun, dan tradisi ini diyakini masyarakat setempat mengandung unsur tuah dan kesakralan sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen. Bentuk upacara untuk melangsungkan sedekah bumi juga berbeda-beda. Biasanya hal ini dikenal dengan istilah mawa desa mawa cara, yaitu di mana di situ kita dapat ambil kiasannya. Setiap desa itu memiliki cara atau adat sendiri-sendiri. Nah, di sini biasanya sedekah bumi kalau di tempat kami, ya, di daerah Lahar Lebongun Pati itu, kebanyakan di daerah kami itu dilaksanakan pada bulan April. Tapi setiap desa memang berbeda-beda. Ya, ini cerita sedikit saja. Jadi di sana itu kebanyakan sedekah bumi kita memberikan semacam kayak berkatan, dan berkatan itu nanti dikemas di dalam kayak semacam jolen gitu, sehingga pada hari-hari sakral di setengah bumi yang sudah dibentuk dari panitia di desa itu, kebanyakan kalau bisa meluangkan waktunya untuk mengikuti acara tersebut. Ya, yang kerja ya mungkin libur sementara waktu seperti itu. Sehingga di sana kebanyakan nanti bareng-bareng, kemudian kondangan bareng dan makan bareng. Seperti itu. Selain beda cara, setiap desa juga memiliki tanggal berbeda-beda yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau di tempat saya biasanya menjelang di bulan besar gitu. Dan itu pun di desa-desa yang lain itu pasti memiliki waktu yang berbeda-beda dibandingkan dengan desa yang lainnya. Untuk melangsungkan tradisi sedekah bumi, misalnya desa Mandingan, nah ini yang kami ambil di desa Mandingan, menggelar sedekah bumi setiap Kamis Kliwon bulan Apit. Nah, itu pasti dia akan mencari di mana minggu itu atau hari yang berhubungan dengan Kamis Kliwon. Sebelum hari Kamis biasanya masyarakat memberikan nasi, yang ini sudah saya sampaikan tadi, semacam weweh. Kalau di tempat saya biasanya adalah dikatakan dengan munjung. Itu merupakan tradisinya. Gitu ya. Kemudian untuk
mengenali nilai-nilai luhur kearifan budaya Sukabumi yang relevan dengan penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Di sini banyak mengandung nilai-nilai yang positif. Adanya Sukabumi kita akan menambahkan rasa peduli kita terhadap lingkungan kita, ya, lingkungan sekitar. Kemudian saling membaur, ya, satu dengan yang lainnya seperti itu. Kemudian lanjutkan kebanggaan jati diri bangsa, tanggung jawab sosial, upaya manusia untuk menghias atau tahlil. Di sini biasanya kalau kita bisa mengikuti semacam tahlil dan lain sebagainya. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian di sini untuk nilai-nilai Sukabumi tersebut sangat relevan dengan penguatan karakter siswa di antaranya, yaitu religius, nasionalis, kemudian toleransi dan gotong royong. Jadi di situ pasti memiliki makna tersendiri di dalam Sukabumi pasti kita ada kondangan, ya, religiusnya dapat. Kemudian nguri-nguri ibaratnya budaya Jawa. Ya, di situ biasanya kita masuk kepada ini kalau diterapkan di sekolah itu relevansinya bisa masuk ke tema kearifan lokal. Sehingga di dalam tema tersebut ya, kita dapat melihat pentas seni berupa ketoprak, wayang, ya, di mana di situ kita dapat meneladani tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Katakanlah kalau di Pati, kita biasanya ngangkat tema itu kebanyakan Syekh Jangkung misalkan. Nah, di Syekh Jangkung itu kan kita dapat mengetahui tokoh tersebut memiliki sifat yang baik. Itu dapat diambil hikmahnya dan dituangkan nilainya ke siswa. Ya, sehingga siswa dapat mempelajari tradisi-tradisi Jawa yang agar tidak terlupakan. Ya, kemudian toleransi. Ya, di toleransi ini kita juga saling menghormati, ya, satu dengan sama manusia. Yang terakhir adalah gotong royong. Dan dengan adanya Sukabumi itu pasti kita akan bareng-bareng sengkuyung gitu. Untuk apa? Untuk membuat acara itu meriah dan berjalan dengan baik. Ya, yang biasanya kerja, kemudian karena ada Sukabumi diusahakan diluangkan waktunya untuk mempersiapkan Sukabumi. Bentuk implementasi budaya Sukabumi dapat menguatkan karakter siswa yang dapat diterapkan dalam pembelajaran tadi religius, kemudian kerjasama, ya, religius, kerjasama, gotong royong tadi, tolong menolong, dan peduli terhadap sesama. Nah, adapun relevansi yang didapat dari soal yang sudah di-share, ya, apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendiri pendidikan nasional Indonesia, mengajarkan bahwa pendidikan harus mencerminkan dan menghormati kebudayaan lokal sambil memberikan bekal yang relevan untuk menghadapi tantangan global. Jadi intinya kita tidak menghapus atau tidak melupakan budaya lokal yang sudah berjalan dan itu harus dilestarikan. Tapi kita agar tidak tergerus dengan zaman, kita harus memiliki pengetahuan untuk menghadapi tantangan global sehingga kita upgrade skill kita, ya, upgrade kemampuan kita untuk menghadapi tantangan zaman. Konteks sosiokultural di daerah kita memiliki kekayaan yang unik. Nilai-nilai tradisi, adat istiadat, norma-norma sosial menjadi pilar kuat yang membentuk identitas masyarakat. Ya, di dalam masyarakat, ya, di dalam bermasyarakat pasti kita akan memiliki hal yang berbeda-beda tradisinya. Baik itu kebiasaan dari desa satu ke desa yang lain pasti memiliki tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Sehingga di sini itu ibaratnya kita dapat mengambil nilai dari apa? Dari tema P5 yang disebut dengan kebinekaan. Ya, itu berbeda-beda tapi tetap kita saling bersama.
Konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran GHD. Nah, tadi yang sudah kami angkat terkait dengan sosiokultural Sukabumi itu masuk dalam kekuatan dalam kekuatan konteks yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nilai gotong royong, kemudian kebersamaan dan solidaritas, penghargaan terhadap budaya lokal. Nah, itu semuanya udah include di dalam Sukabumi tadi. Nilai gotong royong ada, kita bersama-sama untuk membuat acara dengan baik, kemudian bersama-sama solidaritas, ya saling memberikan tadi wewean dan lain sebagainya. Itu semacam itu adalah contoh yang sudah diterapkan di masyarakat kita. Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan. Nah, keterlibatannya apa masyarakat dalam pendidikan? Yaitu siswa mungkin kalau misalkan relevansinya di dalam di dalam sekolah. Nah, suatu saat kalau misalkan di dalam sekolah memiliki semacam waktu tertentu yang membutuhkan di mana kita harus mendatangkan semacam cerita rakyat, kemudian kayak tari dan lain sebagainya. Sehingga di situ diimplementasikan secara di dalam masyarakat ada adat istiadat dan norma sosial yang harus dihormati. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi gini, itu sangat relevansi sekali apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan. Ya, saat ini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mendapatkan sistem pengajaran yang berfaedah bagi kehidupan bersama, haruslah sistem ini disesuaikan dengan hidup dan penghidupan rakyat, serta pentingnya akses menurut keadaan. Dalam arti, segala alat, usaha, dan cara pendidikan harus sesuai dengan kodrat keadaannya. Mana yang tersirat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut adalah pentingnya kontekstual dalam pendidikan, ya pendidikan yang sesuai dengan zamannya atau akses menurut keadaannya. Nah, seperti tadi bahwa kita relevansi kayak Sukabumi di dalam siswa atau untuk siswa. Relevansinya seperti apa? Nah, kalau misalkan sekolah punya hajatan dan sekolah itu mendatangkan semacam kesenian, sehingga di kesenian itu dapat menampilkan kayak cerita rakyat, hikayat dan semacam tokoh masyarakat yang memang itu sudah turun temurun ceritanya gitu, sehingga kita bisa mempelajari atau siswa bisa mempelajari dengan baik bahwa ternyata cerita rakyat ini tuh memiliki sifat yang seperti ini. Kemudian di situ pasti ada nilai religiusnya, ya katakanlah kalau semacam Saridin Sejanggung pasti kan lebih ke religiusnya, dan siswa pasti akan mempelajarinya itu kalau misalkan itu diterapkan di sekolah. Dengan cara apa tadi, misalkan ada kesenian tadi yang diadakan di sekolah. Nah, nilai-nilai luhur dengan adanya nilai-nilai luhur kearifan budaya dapat meningkatkan pemahaman budaya kepada siswa, sehingga budaya sosiokultural yang ada pada daerah kita tidak mudah untuk dilupakan. Jadi tetap selalu tertanam gitu. Seperti itu. Yang terakhir, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan, yaitu gotong royong. Ya, pasti kalau gotong royong itu adalah hal yang tidak mungkin dilupakan di daerah-daerah. Kemudian yang kedua, religius. Ya, nilai religius ini adalah hal yang dasar untuk membangun perilaku
siswa. Dengan adanya religius ini, attitude mengikutinya. Kemudian kemampuan hard skill dan soft skill pasti kita juga memiliki dimilikinya kalau misalkan kita dimulai dari nilai religius. Dan yang terakhir adalah nasionalis. Karena kalau misal kita sudah memiliki budaya atau kita sudah mempelajari budaya kita, nggak mungkin kita akan dengan mudahnya dijajah oleh ibaratnya negara-negara yang lain atau dari sebagian kelompok yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami seperti itu. Ya, kemarin sudah dijelaskan dari kelompok kami terkait dengan masukan-masukan. Nah, kemarin kayak relevansi di sekolah bagi siswa seperti apa itu sudah saya sampaikan tadi, yaitu kita bisa mengaplikasikannya mungkin dengan adanya pameran P5 yaitu berupa kesenian, kemudian kayak semacam baju adat, semacam makanan-makanan khas Jawa, ya seperti itu. Terima kasih dari saya. Saya Ahmad Rianto, CGP kelompok B1 CGP 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.